Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Renungan hari ini berjudul Berdamai dengan Saudara. Kita cenderung berpikir bahwa kita harus memprioritaskan Allah di atas hal-hal lain. Namun peringatan Yesus kali ini menyeratkan hal yang berbeda. Berdamai dan memulihkan hubungan dengan saudara malah harus didahulukan daripada memberikan persembahan kepada Allah. Menarik bukan? Yesus mengacu pada praktik perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, dinamikanya sudah lain. Yesus Kristus telah menjadi kurban persembahan yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya bagi penebusan dosa manusia, sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan memang tidak mungkin juga kita membalas kebaikannya. Sebaliknya, melalui Roh Kudus-Nya, Allah mengajar, melatih, dan menolong kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan sebagaimana Dia telah mengasihi dan mengampuni kita. Ibadah dan pelayanan kepada Allah tidak lagi diungkapkan melalui kurban persembahan, melainkan melalui hubungan yang penuh kasih kepada sesama. Kemarahan, kebencian, dan sikap tidak mau mengampuni, dengan demikian adalah kegagalan dalam beribadah dan melayani Allah. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk mendahulukan pemulihan hubungan dengan sesama. Bagaimana kita berdamai dengan sesama? Jika kita sebagai pelaku pelanggaran, kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberi hikmat dan memampukan kita mengganti kerugian, memulihkan hubungan, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Jika kita sebagai korban pelanggaran, kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberi hikmat dan memampukan kita mengampuni si pelaku.
kasih kepada Allah diungkapkan dengan mengasihi sesama, maka dosa tidak lain adalah kegagalan dalam mengasihi sesama. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.